Assalamualaikum. Nama saya Arsya. Saya akan menceritakan buku Bumi Tanpa Serangga. Pernahkah kamu merasa gelis saat seekor kecoa berjalan menghampiri? Atau merasa kesal ketika sekawanan semut berkerumunan di atas makananmu? Mungkin kamu juga pernah melompat kaget saat sekelompok tawon terbang mendekatimu. Ya wajar jika kita sering merasa risih, bahkan takut pada serangga-serangga itu. Sebagian serangga terkadang mengganggu, merusak tanaman hingga menyebarkan penyakit. Namun tahukah kamu, serangga memiliki peran penting bagi kehidupan. Jika semua serangga menghilang, tiba-tiba bumi kita dalam bahaya. Tanpa mereka, kebun-kebun akan menjadi sunyi. Tidak ada lebah yang berdengung atau kupu-kupu yang menari dari bunga ke bunga. Tanpa serangga, kita juga akan kehilangan banyak sumber makanan. Sayuran segar dan buah kesukaanmu akan langka di pasar. Tahukah kamu mengapa bisa begitu? Hal itu terjadi karena tidak ada serangga lebah yang membantu bunga menghasilkan buah. Selama ini lebah membantu membawa sabuk sari dari bunga satu ke bunga lainnya, dan disitulah buah dihasilkan. Tidak berhenti di situ, banyak hewan juga akan kehilangan sumber makanan, seperti burung katak, laba-laba, dan hewan pemakan serangga lainnya. Allah menciptakan serangga juga sebagai pahlawan kebersihan alam. Mereka memakan sampah organik dan daun yang gugur, hingga bangkai. Tanpa bantuan serangga, penguraian sampah atau bangkai hewan akan terjadi lebih lama. Kita akan tenggelam dalam tumpukan sampah dan bau busuk yang tak terbayangkan. Mungkin kamu bertanya, apa akibatnya jika semut menghilang seketika? Serangga kecil ini biasanya melubangi tanah dan membuat rumah di dalamnya. Terowongan yang dibuat semut membantu tanah bernapas dan menyerap air. Allah menciptakan semut dengan kemampuan ini untuk memastikan tanah tetap subur dan bisa menumbuhkan tanaman. Tanpa semut, tanah lebih sulit menyerap air, sehingga menjadi kering kerontang. Di atasnya pepohonan lebih sulit tumbuh dan berkembang gersang. Kita perlu berterima kasih kepada Allah karena itu cuma tidak terjadi. Kita pun jadi mengerti meskipun kadang membuat risih. Ternyata serangga bermanfaat bagi kehidupan kita di bumi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bumi. Saya akan membacakan buku berjudul Kisah Nabi Muhammad. Dengerin ya. Abdul Thalib bin Abu Thalib adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra dari Sibah Abdul Muthalib dan menikah dengan Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal dalam perjalanan kafilah antara Madinah dan Mekah karena sakit pada usia 25 pada waktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan, tiba-tiba patung berhala di Ka'bah, di tempat hari kelahirannya. Ka'bah diserang oleh pasukan Abraha dengan pasukan gajah. Namun Allah mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Selang beberapa lama setelah kelahiran, Aminah sangat berbahagia dengan anaknya yang mulia, khususnya ketika melihat sedemikian suci dan tubuh laksana anak
berumur 4 tahun. Padahal belum lebih dari 2 tahun Nabi Muhammad sejak lahir disusui oleh Aminah. Saat Nabi Muhammad baru menginjak umur 6 tahun, ibunya sakit dan sakit itulah penyebab kematian sejak ditinggal oleh ibunya Nabi Muhammad SAW. Dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sejak itu Abdul Muthalib merawat dan mengusul Nabi Muhammad dengan segala kemampuannya hingga wafat. Pada saat kakeknya wafat, usia Muhammad masih 8 tahun. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sempat mewasiatkan pengusulan Muhammad kepada Abdul Thalib, anaknya. Abdul Thalib adalah saudara kandung dari Abu Thalib, ayahnya Muhammad. Adapun ibunya kedua dari Fatimah binti Umar. Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun. Beliau dibawa berdagang oleh pamannya Abu Thalib di negeri Syam. Dan ini merupakan perjalanan pertama beliau. Pada suatu ketika perjalanan terjadilah perselisihan antara kabilah Muhammad SAW. Hasil memecahkan masalah itu dengan sangat beliau memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas surbannya, dan masing-masing kabilah memilih seorang wakil yang memegang jurang sorban dan mengatakannya bersama-sama hingga tiba di tempat. Lalu Muhammad SAW mengambil Hajar Aswad dan menaruhnya di tempatnya. Nabi Muhammad setelah pengusaha sukses dan dia hidup berkecukupan dari hasil usianya. Pada usia yang ke-25 tahun, binti Khuwailid, seorang janda kaya berusia 40 tahun. Pernikahan ini dengan dilamarannya Khadijah kepada Muhammad SAW. Setelah melihat dan mendengarkan kelebihan dan akhlaknya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Musa. Saya akan membawakan cerita tentang Raja Hutan dan si Kelinci. Pada zaman dahulu hiduplah seekor singa yang sangat ganas di dalam hutan. Dia selalu pergi berburu dan membunuh hewan lain. Setiap hari hewan-hewan yang tinggal di hutan itu menjadi khawatir. Akhirnya mereka beramai-ramai pergi menghadapnya. Wahai singa yang gagah, kau sangat kuat dan berani. Mulai hari ini kau adalah raja di hutan ini, kata salah satu dari mereka. Roar. Memang harusnya akulah yang menjadi raja, kata singa itu. Tetapi jika kau membunuh banyak hewan setiap hari, kami semua akan habis. Lalu bagaimana bisa kau menjadi raja jika kau tidak memiliki rakyat? Jawab salah satu dari mereka. Mulai hari ini kau tidak perlu berburu lagi karena salah satu dari kami akan pergi menemui sebagai makananmu setiap hari, kata binatang yang lain. Akhirnya sang singa menyetujui. Dia tidak lagi berburu di dalam hutan. Dia hanya menunggu hewan lain datang kepadanya sebagai makanannya setiap hari, hingga pada suatu hari tibalah giliranku kelinci yang harus menemuinya. Sudah.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zafran. Saya akan menceritakan buku tentang Usama bin Zaid. Sejak kecil Usama sudah memiliki keinginan yang kuat untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Berharap bisa menjadi seorang pembela Islam yang tangguh. Suatu saat nanti aku adalah Usama, pembela Islam nomor ayo serang. Saat perang Uhud, Usama mendaftarkan sebagai pasukan, tapi Rasulullah menolaknya karena masih terlalu muda. Ya, jadi aku belum boleh ikut perang. Hihi. Kamu kenapa nak kok menangis begitu? Rasulullah melarangku aku ikut perang karena aku masih kecil. Usama tidak putus asa. Keinginannya untuk berjihad semakin membara. Saat perang hendak kembali mendaftarkan diri, Usama pun berjinjit agar tubuhnya terlihat tinggi. Melihat kesungguhan Usama, akhirnya Rasulullah membolehkannya ikut berperang, dan di usia yang baru menginjak 15 tahun. Untuk pertama kali Usama ikut berjihad bersama Rasulullah. Alhamdulillah, akhirnya aku boleh ikut perang. Ketika itu Usama berada di barisan depan bersama Rasulullah. Tidak merasa gentar meskipun jumlah musuh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin kemudian bersama-sama menggali parit dengan tujuan untuk menghalau musuh. Semangat, semangat, semangat. Insya Allah aku kuat, paman. Kamu kuat, Usama. Ketika perang Mu'tah, Usama ikut bertempur bersama pasukan yang dipimpin ayahnya, yaitu Zaid bin Haris. Usama, awas di sebelah kananmu, Zrat. Terima kasih ayah. Kemudian serangan dari prajurit Romawi berhasil melukai dan membuat Zaid bin Harisah dan kudanya tersungkur, sehingga di depan mata kepala sendiri Usama menyaksikan ayahnya yang gugur sebagai seorang syuhada. Lalu setelah pasukan Romawi berhasil dipukul mundur, Usama dan para sahabat Rasulullah memakamkan jenazah ayahnya di Syam. Kemenangan pasukan Islam dan dalam perang Mu'tah membuat bangsa Romawi menjadi geram, apalagi saat melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Lihat itu kan, Farwah bin Umar al-Juzami, berani-beraninya dia mau ikut-ikutan masuk Islam. Kalau begitu kita harus bertindak. Kalau sampai ini terjadi, bisa-bisa akan semakin banyak orang yang ikut masuk Islam. Farwah adalah gubernur Ma'an yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Dijebloskan ke dalam penjara supaya orang-orang tidak mengikutkan jejaknya masuk ke dalam agama Islam. Pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menghadapi Romawi. Beliau mengangkat Usama bin Zaid sebagai pemimpin pasukan. Sayangnya tidak sedikit dari prajurit kaum muslimin yang meragukan kemampuannya. Usama yang mau memimpin pasukan, apa dia bisa? Dia kan belum genap 20 tahun. Iya, kenapa harus dia? Kan masih ada Abu Bakar atau Umar yang bisa dijadikan pemimpin pasukan. Maka untuk menjawab keraguan-keraguan itu, Rasulullah pun bersabda, wahai sekalinya manusia, aku telah mendengar
pembicaraan kalian mengatakan Usama, jika kalian meragukan, berarti kalian meragukan kepemimpinan ayahnya Zaid bin Haris. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang kepemimpinan. Begitu juga dengan putranya. Nah, kalian dengar sendiri, bukan Rasulullah melarang kita meragukan Usama. Ya, kau benar. Kami menyesal sudah meragukan panglima pilihan Rasulullah. Menjelang keberangkatan ke medan perang, sakit Rasulullah semakin parah. Melihat hal tersebut, kaum muslimin mengusulkan agar keberangkatan Usama dan pasukan ditunda hingga Rasulullah sembuh. Namun Rasulullah tetap menginginkan Usama berangkat. Saat Usama mencium wajah Rasulullah, meletakkan tangan di kepala Usama sebagai tanda bahwa beliau merestuinya. Keberangkatan Usama benar-benar tertunda karena wafatnya Rasulullah. Saat itu semua orang bersedih, duka yang amat mendalam tengah menyelimuti kaum muslimin. Abu Bakar yang telah diangkat menjadi khalifah mengganti Rasulullah tetap memerintahkan Usama untuk berangkat ke medan perang. Pergilah Usama, ini perintah Rasulullah sebelum beliau wafat. Maka berangkatkanlah sang panglima perang itu ke dalam Balkah dan Darum Palestina untuk memerangi tentara Romawi di sana. Diikuti oleh pasukan yang gagah berani dan siap menerima komando dari pemimpin mereka yang telah diberi kepercayaan oleh Rasulullah meski usianya masih sangat muda. Perang melawan pasukan Romawi berlangsung sengit. Pasukan Islam dan Romawi saling berserang. Penuh keberanian, kedua kubu sama-sama bertempur mati-matian. Hehe, kamu bisa coba kalahkan aku, anak kecil. Wah, aku zat terang. Akhirnya Usama dan pasukan berhasil memenangkan pertempuran. Kekalahan bangsa Romawi ini pun disambut gembira oleh bangsa Arab karena Usama telah menjamin keselamatan bagi siapa saja yang akan masuk Islam. Halo, perkenalkan nama saya Zidan. Saya akan menceritakan buku Apel Emas. Tahukah kalian apa buah paling berharga di seluruh muka bumi? Jawabannya adalah apel emas, buah misterius yang hanya tumbuh di lembah Bukhara. Apel emas adalah mahkota seluruh buah raja dari raja segala jenis buah, bentuknya seperti apel biasa, tapi warnanya emas. Lantas di mana lembah Bukhara berada itu juga lembah misterius tidak ada juga. Tidak juga banyak orang. Tidak ada orang yang mengetahui tersembunyi di salah satu bagian bumi. Lembah itu ditembengi 8 gunung dihiasi 6 air terjun setinggi ratusan meter, juga dibungkus selimut kabut putih sejauh mata memandang. Hamparan ladang subur, rumah-rumah panggung dari kayu eksotis, dan dihiasi nyanyian burung serta lagu hewan-hewan yang hidup bebas. Itulah lembah Bukhara. Bahkan di sana angin tidak berlabuh seperti tempat-tempat lain. Cobalah dulu di salah satu beranda rumah di lembah Bukhara. Penjaman mata yang hanya soal waktu kalian akan tahu. Angin di lembah itu seakan bernyanyi mengantukkan kabar betapa
sejahtera dan adil seluruh penghuni. Itulah lembah Bukhara yang tersembunyi dari peradaban manusia. Itulah lembah yang paling indah di seluruh dunia. Tapi sesungguhnya keindahan lembah Bukhara tidak terjadi semalam. Ada kisah panjang 1000 tahun yang boleh jadi bermanfaat kalian ketahui. Inilah cerita tentang apel emas yang tumbuh di lembah hijau, lembah Bukhara. Assalamualaikum, nama saya Fitri. Saya akan membacakan tentang ucap sholawat. Suatu hari di cuaca yang cerah, matahari bersinar terang, namun angin bertiup pelan dan membawa udara segar. Ayah mengajak Billy ke masjid. Billy, yuk ikut ayah ke masjid. Ajak ayah. Ayah, sekarang kan belum waktu sholat. Kita ke masjid mau apa? Tanya Billy penasaran. Di masjid ada acara pengajian, jelas ayah. Oh begitu, Billy ganti baju dulu ya ayah. Billy pun berpakaian rapi. Billy masih penasaran. Pengajian apa sih ya? Tanya Billy lagi. Ayah segera ganti baju, nanti kamu juga tahu, jawab ayah. Memangnya sekarang ada peringatan apa ya? Billy terus bertanya. Berdasarkan kalender Islam, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang sudah pertengahan bulan Rabiul Awal. Karena itu banyak orang mengadakan pengajian untuk memperingati Maulid Nabi, jelas ayah. Oh begitu ya, Billy mengangguk. Ayah dan Billy menuju masjid. Ayah dan Billy sudah sampai di masjid. Ayah, di dalam sudah banyak orang, seru Billy. Iya, yuk kita masuk, jawab ayah. Ternyata acara sudah dimulai. Tiba seorang laki-laki berteriak lancang. Allahumma sholli ala Muhammad, teriaknya. Para hadirin menyambutnya dengan berteriak pula. Allahumma sholli ala Muhammad. Billy sedikit terkejut. Ayah, kenapa orang berteriak? Tanya Billy bingung. Oh, orang itu meminta kita untuk mengucap sholawat, jawab ayah. Jadi tadi orang baru saja mengucap sholawat, simpul Billy. Iya, jawab ayah singkat. Ayah, ucap sholawat itu bagaimana? Tanya Billy. Allahumma sholli ala Muhammad, jawab ayah. Mudah ya, Billy bisa mengucapnya, seru Billy. Kalau sudah bisa, Billy sebaiknya mengucapkannya. Memangnya kenapa ya? Tanya Billy. Karena itu salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Berceramah, berpidato dengan semangat dan menyentuh ayah dan Billy ikut bersemangat mendengarkannya. Tidak lama kemudian acara pun selesai. Yuk kita pulang, ajak ayah. Ayah, coba tadi kita ajak ibu dan Kak Ayu, saran Billy. Iya, lain kali kita akan ajak mereka, jawab ayah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam perjalanan Billy terus berteriak. Anak-anak lain pun mengucap Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, teriak Billy. Ayah dan Billy sudah sampai di rumah. Ibu dan Kak Ayu sudah menunggu. Assalamualaikum. Ayah dan Billy mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab ayah dan ibu. Ibu, Billy sudah bisa baca sholawat, seru Billy. Wah, hebat dong bacanya, tanya Ayu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ayah dan ibu tersenyum bahagia dan bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelyn. Saya akan bercerita tentang Sangkuriang. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, tersebutlah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia senang sekali menanung kain. Suatu hari Dayang Sumbi sedang menanung di teras istana. Entah kenapa ia terasa malas dan pusing. Berkali-kali benangnya terjatuh. Karena malas mengambil, maka tiba-tiba ia berkata, "Barang siapa yang mengambilkan benang itu untukku, maka aku bersumpah kalau ia laki-laki akan aku jadikan suamiku." Selang beberapa lama, betapa terkejutnya Dayang Sumbing tatkala yang mengambil benangnya adalah Tumang anjing istana yang terkenal sakti. Dayang Sumbing tak dapat menarik sumpahnya. Ia pun akhirnya menikah dengan Tumang anjing sakti milik istana. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbing melahirkan bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan agar tidak memberitahukan kalau Tumang adalah ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Tumang selalu mengikutinya kemana Sangkuriang pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Mereka selalu bersama-sama, termasuk ketika Sangkuriang berburu ke hutan. Tumang selalu mengikutinya. Suatu hari Dayang Sumbing menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Ia akhirnya pergi bersama Tumang. Sampai hari gelap, Sangkuriang belum mendapatkan hasil perburuan. Karena jengkel, ia membunuh Tumang dan menyerahkan daging buruan kepada ibunya untuk pesta di istana. Dayang Sumbing tidak mengetahui kalau daging itu adalah milik Tumang suaminya. Sesuai pesta, Dayang Sumbing menanyakan kepada Sangkuriang tentang Tumang yang tak terlihat sangat pesta tadi. Akhirnya Sangkuriang mengakui perbuatannya. "Maaf ibu, aku sudah membunuh Tumang dan aku menjadikan daging buruan kemarin," jawab Sangkuriang. Dayang Sumbing sangat marah. Ia langsung memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Akibat perburuannya, Dayang Sumbing diusir dari istana oleh sang raja. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang sudah beranjak dewasa. Ia menjadi pemuda tampan dan sakti. Ketika berburu di hutan, ia bertemu dengan Dayang Sumbing yang cantik sekali. Sangkuriang tidak mengetahui kalau itu adalah ibunya. Sangkuriang jatuh cinta, begitu juga Dayang Sumbing. Mereka saling jatuh cinta. Tidak butuh waktu lama, Sangkuriang berniat untuk melamarnya. Namun ketika Sangkuriang meminta kepada Dayang Sumbing untuk membetulkan ikat kepalanya, betapa terkejutnya Dayang Sumbing ketika mengetahui ada luka di kepala Sangkuriang, luka yang ia ciptakan dahulu saat ia memukul Sangkuriang. Dayang Sumbing bersedia dinikahi Sangkuriang dengan memenuhi beberapa syarat yang
yang harus dipenuhi. Pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum, membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua, syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyisir. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Ia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini diajarkan oleh ayahnya si Tumang, karena mereka bekerja semalaman membuat bendungan dengan batu dan tanah. Betapa senangnya hati Sang Kuryang. Saat semua sudah berbentuk, Sang Kuryang pergi ke hutan untuk menebang pohon raksasa untuk dijadikan perahu yang besar. Sementara Dayang Sumbing mulai gelisah. Syarat yang ia berikan hampir semua diselesaikan, sementara fajar masih lama. Dayang Sumbing begitu panik, ia akhirnya berdoa kepada Tuhan, Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menikah dengan anakku sendiri, sedangkan syarat yang aku berikan hampir semua dilaksanakan oleh Sang Kuryang. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk itu pergi dan keajaiban terjadi. Fajar telah datang dan semua makhluk segera menghentikan pekerjaannya. Sang Kuryang begitu marah, padahal perahu besar yang ia buat belum selesai. Ia segera mendatangi Dayang Sumbing. Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau mau menipuku? Dayang Sumbing yang hanya menangis. Maaf, aku Sang Kuryang. Sebagai aku bisa menikahi anakku sendiri. Sang Kuryang sangat marah. Ia langsung menendang perahu besar yang ia buat hingga melempar jauh. Perahu besar itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Pesan moral: bersikap untuk jujur, karena kejujuran akan membawa keajaiban dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Assalamualaikum, nama saya Karina. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak merupakan kisah satu putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Ia lahir di Al-Khalil, Palestina. Kelahirannya merupakan anugerah besar bagi Sarah dan Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua, istri pertamanya yang bernama Sarah hamil. Sarah sendiri tidak pernah menduga kehamilan Sarah merupakan karunia Allah. Setelah dilahirkan, bayi itu diberi nama Ishak.
Ishak termasuk orang terpilih yang telah diberikan anugerah oleh Allah. Ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Allah juga telah menjadikannya sebagai pemimpin yang memberi petunjuk tentang perintah Allah, seperti menyembah Allah, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat. Selain itu, Ishak diberikan anugerah oleh Allah memiliki ilmu yang tinggi, cerdas, berakhlak mulia, dan selalu mengingatkan umatnya tentang kehidupan akhirat. Sejak kecil, Ishak telah menampakkan tanda-tanda kenabian. Ia memiliki pribadi yang baik hati, suka menolong yang lemah, rajin beribadah, serta berjuang di jalan Allah. Ketika menginjak dewasa, Ishak sering membantu ayahnya berdakwah di daerah Kanaan dan Syam. Akhirnya Allah mengangkat Ishak sebagai nabi dalam dakwahnya. Nabi Ishak selalu mengajak umatnya untuk menyembah Allah, mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat. Ketika usia Ibrahim semakin tua, ia menganjurkan Ishak untuk segera menikah. Ishak memenuhi anjuran ayahnya. Ia menikah dengan gadis pilihan ayahnya yang bernama Rifkah, yang merupakan keponakan Ibrahim. Keduanya hidup bahagia dengan membangun rumah tangga yang damai, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Setelah 10 tahun menikah, keduanya dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Yakub dan Nabi Ishak meninggal dunia pada usia 180 tahun. Pesan moral: sikap baik hati, suka menolong, dan patuh kepada orang tua patut kita jadikan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia. Saya akan menceritakan kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat pun bersujud. Setelah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, Allah berencana menciptakan manusia sebagai khalifah untuk mengurus bumi yang telah dibuatnya. Allah kemudian memberitahu para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia. Para malaikat menjawab, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan, kejahatan, dan pertumpahan darah di muka bumi, padahal kami selalu memujimu dan mengagukanmu sebagai tanda syukur kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah setelah menciptakan Adam. Allah mengajari Nabi berbagai ilmu pengetahuan dan segala hal yang ada di bumi. Hal ini tidak diajarkan pada malaikat dan iblis, sehingga Adam saja yang memiliki pengetahuan. Kemudian Nabi Adam hadapkan kepada para malaikat dan iblis. Allah menanyakan benda-benda yang telah dikaruniakannya. Kedua makhluk itu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi Nabi Adam dapat menjawab semua pertanyaan
yang ditanyakan kepada dirinya. Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam dapat menjawab pertanyaan yang telah diberikan, sedangkan para malaikat dan iblis tidak dapat menjawab pertanyaan yang Allah berikan kepada mereka. Hal ini membuktikan kecerdasan Nabi Adam. Ia dapat menjawab semua pertanyaan dari Allah. Para malaikat menuruti perintah Allah, mereka semua bersujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak hal tersebut. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam karena dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Karena tidak patuh, Allah pun mengusir iblis dari surga karena surga tidak patut dihuni oleh makhluk yang membangkang pada Allah. Iblis merasa dendam kepada Adam karena ia ditempatkan di neraka untuk selamanya. Iblis meminta pada Allah agar dipanjangkan umurnya hingga kiamat tiba. Permintaan iblis dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan iblis bersumpah akan selalu menggoda Adam dan menyesatkan anak cucunya sampai hari kiamat untuk dijadikan temannya di neraka. Allah pun mengusir iblis dari surga. Maka penghuni surga adalah Adam dan malaikat. Segala kenikmatan dapat Adam rasakan, akan tetapi Adam merasa kesepian karena di surga seorang diri. Untuk itu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Dengan demikian ia sudah mendapatkan teman sekaligus istri. Di dalam surga Adam dan Hawa tidak kekurangan suatu apapun, sebab semua yang mereka ingin sudah tersedia. Mereka berdua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mereka peroleh. Meskipun demikian, Allah berpesan kepada Adam dan Hawa agar tidak mendekati pohon huldi. Iblis sempat mendengar pembicaraan Adam dengan Allah tentang larangannya untuk mendekati dan memakan buah huldi. Mendengar itu, iblis merasa senang karena ada kesempatan untuk menggoda dan menyesatkan Nabi Adam dan Hawa. Wahai Adam, maukah kamu berdua aku tunjukkan buah yang sangat nikmat? Jika kamu memakannya, kalian pasti akan menjadi penghuni surga untuk selamanya, ucap iblis sambil memegang buah huldi. Nabi Adam tidak percaya dengan perkataan iblis. Kemudian ia mengusir iblis. Iblis pantang menyerah menggoda Nabi Adam karena dendamnya belum terbalaskan. Ia menggapai dirinya dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab karena Adam, ia sudah berusaha sekuat tenaga mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Wahai Adam, percayalah kepadaku. Apabila kalian memakan buah huldi ini, kalian akan tetap kekal tinggal di surga seperti para malaikat, ujar iblis meyakinkan Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam merasa bimbang. Dia mulai terpengaruh dengan perkataan iblis. Tidak ada salah kita membuktikan perkataan iblis. Mungkin ada benarnya, ucap Hawa. Kemudian Nabi Adam dan Hawa mengambil buah huldi dan memakannya. Pada saat itu Allah menegur mereka, Tidakkah aku telah melarang kalian memakan buah pohon huldi dan memberitahu kalian bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian? Adam dan Hawa merasa menyesal telah melanggar larangan Allah. Mereka pun bertaubat kepada Allah. Allah menerima taubat mereka berdua. Tetapi Allah menurunkan mereka ke bumi secara terpisah. Adam berada di Hindustan, sedangkan Hawa di Jeddah. Dan mereka saling mencari. Allah pun mempertemukan mereka di Musdalifah. Di bumi inilah Adam dan Hawa mulai hidup baru. Jika di surga segalanya yang dihendak sudah tersedia, maka di bumi mereka harus berusaha terlebih dahulu. Setelah beberapa lama mereka hidup berdua di bumi. Allah mengarunia anak kembar sampai 20 pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura. Saya akan menceritakan buku Menelusuri Jejak Sejarah.
Patung batu raksasa di Pulau Paskah. Kakek, lihat, kita berada di Pulau Paskah. Ini adalah patung Moail. Banyak sekali patungnya. Siapa yang membuat patung batu berdiri, kakek? Kapan? Tujuannya apa? Menurut legenda, membuat waktu dan tujuan patung batu Moai dikatakan dahulu kala ada pangeran di negara di seberang lautan yang saling berebut tahta. Pangeran yang kalah dan kelompoknya pergi menaiki rakit kayu dengan segala kesulitan yang dihadapi saat berlayar. Pangeran dan kelompoknya pun sampai di pulau terpencil. Pangeran dan pengikutnya memutuskan untuk bermukim di Pulau Paskah. Patung batu adalah untuk mengenang leluhur. Legenda yang lainnya. Dahulu kala di Samudra Pasifik terdapat benua Mu. Benua Mu memiliki peradaban yang modern. Kemudian karena gempa bumi yang dahsyat jadi tenggelam ke dasar laut. Kakek, apakah Pulau Paskah adalah gunung tinggi pada saat itu? Apakah ada hubungannya dengan batu berbentuk wajah manusia? Kakek menjawab, berdasarkan penelitian patung batu adalah peninggalan beberapa tahun yang lalu. Tidak ada hubungannya dengan benua Mu. Apakah orang-orang Polinesia berasal dari Amerika Selatan? Jarak Amerika Selatan ke sini sekitar 3.800 km. Apakah bisa datang ke sini pakai rakit kayu? Profesor Heyerdahl dari Norwegia membuktikan bisa menggunakan rakit kayu. Telinga panjang, hidung yang besar, dan wajah yang panjang. Apakah suku dari patung batu ini bertelinga panjang? Dahulu penduduk pulau berjumlah 700 orang. Kemudian mungkin karena perang mereka tidak dapat membuat patung lagi. Hingga tahun 1877 hanya tersisa 111 orang. Kakek, Elis, ayo cepat lihat. Ini apa? Ini adalah patung batu yang belum selesai dipotong. Ini adalah cara-cara menegakkan patung batu. Menggunakan batu kecil sebagai roda untuk memindahkan patung batu. 2. Menggunakan tuas dan tali untuk membuat patung batu berdiri tegak di atas platform batu. 3. Membuat patung berdiri. Cara memindahkan dan membuatnya berdiri tegak. Tersebar kabar bahwa patung batu pindah sendiri ke tempat yang sekarang mereka tempati. Tony pun menjawab, apakah bisa? Pulau Paskah adalah pulau gunung berapi. Patung batu dibuat sekitar tahun 1100 sampai 1680. Setelah tahun 1862, penduduk pulau secara berturut-turut dikirim ke Peru sebagai budak. Jenis-jenis patung batu adalah 1. Patung batu manusia di lereng gunung. 2. Patung batu manusia yang memakai topi merah.